Kita lanjutkan materi kita tentang mustalah hadis. Dengan mengambil maroji taisir mustalah hadis. Taisir mustalah hadis ini masih awal-awal, masih pembahasan dasar, yaitu masih membahas hadis sahih. Secara detail, Dr. Mahmud At-Tohan membahas dasar-dasar mustalah hadis ini. Jadi sangat penting buku ini jadi rujukan. Materi kita kali ini adalah bab ke-12. Masih tentang pembahasan hadis sahih, yaitu tentang marotibus sahihi. Marotib jama dari martabatun, tingkatan hadis sahih. Jadi hadis sahih ini yang satu dengan yang lain berbeda-beda tingkatnya, ditentukan dengan berbeda-beda kualitas syarat-syarat sahih yang 5. Terutama pada syarat adil dan dobit. Marobina telah lewat pada kita, sudah dibahas oleh kita. Anna ba'dul ulama'i, bahwa sebagian ulama dakaru menyebutkan as-sohal asanidi indahum, sanad-sanad paling sahih menurut masing-masing, menurut mereka. Jadi sanad paling sahih, tapi menurut masing-masing para ulama telah menyebutkan. Seperti yang sudah dibahas pada babnya, pada as-sohul as-sanid, sanad paling sahih. Menetapkan secara mutlak sanad paling sahih itu yang mana, itu tidak mungkin atau tidak bisa. Tapi secara muqayyad itu bisa saja. Pabinaun ala dalika, maka berdasarkan hal itu, wa ala tamakkuni, dan berdasarkan pada kokohnya baqi syurutis sihhati, syarat-syarat sahih yang lain, yumkinu an yuqala, maka dapat dikatakan. Ini sebagai natijah, akibat dari yang tadi. Dapat dikatakan, inna lil hadisis sahihi marotiba, bahwa bagi hadis sahih ini ada beberapa tingkatan. Inilah natijah dari apa yang telah disampaikan tadi. Jadi hadis sahih itu ada beberapa tingkatan. Al-awwal, A atau alif, pa'la marotibihi, maka tingkat paling tingginya atau tingkat tertinggi dari hadis sahih. Artinya lebih tinggi daripada hadis sahih yang lain. Ini a'la, paling tinggi atau tertinggi. Ma hadis sahih, karena marwiyan, yang keadaannya diriwayatkan, bi isnadin, dengan sanad, min as-sahil asanidi, yang termasuk sanad tersahih. Itu yang paling tinggi, yang termasuk, yang terkategorikan, yang terkelompokkan, as-sahul asanid, sanad-sanad paling sahih. Contohnya, sampelnya, sanad paling sahih itu Kak Malikin, seperti
Imam Malik bin Anas, penyusun Al-Muwatta, An-Nafi'in, menerima dari Nafi, Maula Ibnu Umar, An Ibni Umaro, dari Abdullah bin Umar. Jadi kalau rangkaian rawi pada sanad seperti ini, Imam Malik dari Nafi, Nafi dari Ibnu Umar, ini termasuk as-sahul asanid, kalau tidak salah versi Imam Al-Bukhari, yang disebut silsilatud dahab. Seolah ini rantai emas. Kualitas rawi-rawinya, kualitas tertinggi dari segi adalah dhabit. Imam Malik sudah masyhur siapa beliau, bagaimana kesikohannya. Nafi juga demikian. Ibnu Umar bukan hanya sahabat, beliau ini paling ta'asi, sahabat paling ta'asi, menguswah kepada Rasul SAW. Bahkan dalam Al-Isobah Pitamyijis Sahabah ada hal menarik dari biografi beliau. Beliau ini kalau ingat Rasulullah SAW yang sudah wafat, beliau menangis, meneteskan air mata. Tidak ditemukan pada biografi sahabat lain sampai seperti itu. Nah, ini yang pertama. Hadis sahih tingkat tertinggi adalah kalau rangkaian sanadnya atau rawi-rawinya disusun oleh as-sahul asanid, sanad paling sahih. Waduna dalika rutbatan, dan di bawah itu tingkatannya sebawah yang pertama. Hadis sahih karena yang keadaannya marwiyan, diriwayatkan, min tariqi rijalin, melalui sanad rawi-rawi, hum adna, yang mereka lebih rendah, min rijalil isnadil awwali, daripada rawi-rawi sanad pertama, sebawah dari rawi-rawi sanad pertama. Kariwayati Hammad bin Salamah, tak seperti riwayat Hammad bin Salamah. Ada dua Hammad yang sikoh itu, Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah. Ini Hammad bin Salamah an Sabitin, menerima dari Sabit, an Anasin, Sabit menerima dari Anas. Jim toce waduna dalika rutbatan, dan di bawahnya tingkatannya, hadis sahih karena yang keadaannya, min riwayati, dari riwayat, man rawi, tahaqqaqat bihim, yang ditetapkan pada mereka, adna, yang lebih rendah, ma yasduku, yang dinyatakan alaihim, terhadap mereka, waspus sikoti, sifat sikoh, sebutan sikoh. Kariwayati, seperti riwayat Suhail bin Abi Solihin, Suhail bin Abi Solih, an abihi, dari ayahnya yaitu Abu Solih, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Jadi sebagaimana pada pembahasan as-sahul asanid, ada sanad paling sahih, kemudian ada sebawahnya satu tahap, ada lagi sebawahnya satu tahap berikutnya. Wa yultahaku, dan dimasukkan bihadihi tafasili, dengan rincian-rincian ini, taqsimul hadisis sahihi, pembagian hadis sahih, ila sab'i marotiba, kepada 7 tingkatan. Wahya, yaitu yang pertama, hadis tersohi itu adalah mattafaqo alaihil Bukhari wa Muslimun, hadis sahih yang ittafaqo alaihi, disepakati kesohihannya, Al-Bukhari wa Muslimun, oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Menurut Imam Al-Bukhari, hadis ini sahih, menurut Imam Muslim pun sahih.
Wahwa dan ini a'lal marotibi, tingkat paling tinggi dari tingkat hadis sahih. Kalau diriwayatkan oleh dua penyusun kitab sahih, Al-Bukhari dan Muslim, sepakat mereka berdua. Terkadang disebut muttafaqun alaih. Terkadang dikatakan akhrajahu atau akhrajahu syaikhani. Artinya apa? Hadis ini sahih dan disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Asani yang kedua, summa kemudian tingkat yang kedua dari hadis sahih, ma hadis sahih infaroda bihi yang infirad pada periwayatannya, maksudnya tidak dibarengi Imam Muslim. Infirad, menyendiri pada periwayatannya, Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, menyendiri dalam arti tidak dibarengi Imam Muslim. As-salisu yang ketiga, tingkat ketiga dari hadis sahih, summa kemudian ma hadis sahih in paroda bihi yang menyendiri pada periwayatannya Muslimun, Imam Muslim. Menyendiri di sini bukan hanya Imam Muslim sendiri, tapi sendiri dalam arti tidak dibarengi oleh Imam Al-Bukhari. Ar-Rabi'u yang keempat, summa kemudian ma hadis sahih kana ala syartihima, yang memenuhi syarat Imam Bukhari dan Muslim, walam yukharrijahu, tapi mereka berdua tidak meriwayatkan hadis tersebut. Dalam Sahih Bukhari tidak ada, dalam Sahih Muslim tidak ditemukan, tetapi bila diteliti, ditelusuri, ini sesuai atau memenuhi syarat Imam Bukhari dan Muslim, yang sering disebut-sebut oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Al-Khamisu yang kelima, hadis sahih tingkat kelima. Summa kemudian ma hadis sahih kana ala syartil Bukhari, yang memenuhi syarat Imam Al-Bukhari. Walam yukharrijhu, tapi Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Itu yang kelima. As-sadisu yang keenam, summa kemudian ma hadis sahih kana ala syarti Muslimin, yang memenuhi syarat Imam Muslim. Walam yukharrijhu, tapi beliau tidak meriwayatkannya. As-sabi'u yang ketujuh, tingkat sahih yang ketujuh, summa kemudian ma hadis sahih soha yang sahih inda goirihima, menurut selain Al-Bukhari dan Muslim. Sahihnya menurut yang lain, bukan menurut Al-Bukhari, bukan menurut Muslim. Minal a'immati, dari para imam. Kabni Khuzaimata, seperti sahih menurut Imam Ibnu Khuzaimah. Wabni Hibbana, dan sahih menurut Imam Ibnu Hibban. Mima, di antara hadis sahih lam yakun ala syartihima, yang tidak memenuhi syarat keduanya. Itulah kalau dirinci katanya tingkatan hadis sahih. Ada sampai 7 tingkat. Pertama apa? Sahih menurut Imam Bukhari dan Muslim, disepakati oleh mereka berdua. Yang kedua, hanya Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, hanya Imam Muslim. Yang keempat, Bukhari Muslim tidak meriwayatkan, tapi memenuhi standar atau syarat yang mereka tetapkan. Yang kelima, yang memenuhi syarat Al-Bukhari saja dan beliau tidak meriwayatkan. Yang keenam, memenuhi syarat Imam Muslim, beliau tidak meriwayatkan. Yang ketujuh, sahih menurut yang lain. Itulah tambahan dari materi mustalah hadis dari kitab Taisir Mustalah Hadis di subuh ini. Kalau kita lanjutkan pada waktu yang lain. Terus